Selamat siang Pak Maskur, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Natasha Ringganis Octavia dengan NPM 2025 1450 0376 sebagai host. Dengan saya sebagai narasumber 1, nama saya Flower Mawar Seva Sidamuta dengan NPM 2025 14500 411. Saya narasumber 3, Adi Rizky Setiawan dengan NPM 2025 14500 392. Dan saya sebagai narasumber 2, nama saya Syala Yusri Tartawardana Taneo dengan NPM 2025 14500 405. Saya sebagai editor dengan nama Selina Dabayanti Gultom dengan NPM 2025 14500 364. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Edukasi. Tempat kita ngobrol tapi tetap seru nih, karena kita tetap ngobrolin tentang soal dunia pendidikan. Kali ini kita bakal bahas topik yang keren banget, yaitu Tutwuri Handayani dan semangat belajar sepanjang hayat. Bareng aku, Tasya, dan juga ada 3 narasumber kece kita. Ada Kak Flower, ada Adi, dan juga ada Selo. Halo teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita mulai dari hal dasar dulu kali ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang yang namanya pendidikan nasional. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari pendidikan itu, Kak Selo? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di situ menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi bukan cuma soal sekolah, tapi seluruh proses yang bikin seseorang tumbuh jadi pribadi yang beriman, berilmu, berakhlak, dan punya keterampilan hidup. Oh, jadi pendidikan itu bukan cuma kegiatan formal saja, tapi termasuk pembelajaran di keluarga maupun masyarakat juga ya. Oke, jadi tadi kan kita udah ngebahas yang namanya pengertian pendidikan ya. Nah, sekarang nih aku mau bahas tentang unsur pendidikan. Nah, unsur pendidikan itu kan ada yang namanya pendidik, peserta didik, alat, tujuan, dan juga lingkungan pendidikan. Nah, aku mau nanya, menurut Kak Flower, pendidik itu siapa sih, Kak? Menurutku sih secara umum ya, pendidik itu orang yang bertanggung jawab untuk membantu peserta didik yang lain untuk berkembang, kayak seperti guru, dosen, dan orang tua juga, dan masyarakat di sekitar kita. Menurut lo gimana, Selo? Nah, secara khusus misalnya guru itu harus punya kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik. Kalau menurut gua, peserta didik itu adalah semua individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Artinya dia itu mengikuti proses pendidikan untuk mengembangkan potensi dirinya, bisa mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Tergantung konteksnya itu apa dulu ya. Sekarang kita bahas tujuan pendidikan kali ya. Panjang nih alurnya emang. Nah, aku mau nanya nih, menurut Kak Selo tuh gimana sih tujuan pendidikan? Nah, jadi gini nih Syal, kalau menurut gua mungkin kita kupas satu-satu aja kali ya. Nah, yang pertama itu ada tujuan pendidik umum, itu membentuk manusia seutuhnya. Dan untuk yang kedua, tujuan pendidik nasional. Ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, juga di situ juga menjelaskan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, dan jadi warga negara yang demokratis. Nah, mungkin untuk yang ketiga, tujuan pendidik institusional disesuaikan sama lembaga, misalnya sekolah dasar dengan perguruan tinggi. Dan yang keempat itu ada tujuan kurikuler, itu terkait dengan bidang studi. Nah, mungkin untuk yang terakhir, yang kelima, tujuan instruksional adalah tujuan dari tiap proses belajar di kelas. Misalnya setelah belajar siswa bisa menjelaskan konsep tertentu. Nah, sekarang kita bahas alat pendidikan dan juga pola asuh. Menurut Kak Selo, apa sih yang dimaksud dari alat pendidikan? Nah, kalau menurut gue nih ya teman-teman, alat pendidikan itu segala hal yang membantu tercapainya tujuan pendidikan. Misalnya penghargaan hukuman, atau yang sekarang sering disebut dengan penguatan. Kalau siswa berperilaku positif, diberi apresiasi. Kalau keliru, diarahkan dengan cara mendidik. Mungkin Kak Flower ada tambahan? Menurut aku sih tambahannya sih ke pola asuh ya. Pola asuh itu penting sih untuk kita, karena pola asuh itu ada 3 tipe. Yang pertama tuh otoriter, yang serba aturan, seperti kayak anak
dia jarang diajak ngobrol. Terus ada yang kedua itu liberal, anak dibiarkan bebas begitu aja tanpa kontrol. Terus yang ketiga itu demokratis, seperti yang ideal di mana anak diberi kebebasan tapi tetap ada batasan dan nilai-nilai yang diajarkan. Oke, aku mau nanya nih, menurut Kak Flower, kalau proses pendidikan itu gimana ya? Jadi gini ya, proses pendidikan itu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sistematis antara pendidik dan peserta didik, supaya terjadi perubahan perilaku, pengetahuan dan sikap. Kalau menurut Selo? Nah, kalau menurut gua, sedangkan materi pendidik itu atau konten yang diberikan bisa berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai moral, budaya, hingga spiritualitas. Mungkin ada tambahan dari Kak Adi? Teman-teman juga wajib tahu ya, dalam lingkungan pendidikan itu ada konsep tripusat pendidikan. Yang pertama ada keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk nih dari judul kita, Tuturi Handayani. Menurut Adi, apa sih yang dimaksud atau makna dari dan relevansinya? Kalau menurut aku nih teman-teman, asas Tuturi Handayani itu dari Ki Hajar Dewantara ya. Artinya dari belakang memberikan sebuah dorongan. Tapi sebenarnya ada 3 prinsip yang menjadi alasan kenapa mereka ini dijadikan asas dari Tuturi Handayani tersebut. Yang pertama, Ingarsyo Sung Telada, artinya di depan memberikan sebuah teladan. Terus yang kedua ada Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Yang ketiga ada Tuturi Handayani sendiri, artinya di belakang memberikan sebuah dorongan. Mungkin ada tambahan dari Kak Flower sendiri? Nah, jadi itu pendidik itu nggak cuma ngatur dari depan aja, tapi fleksibel sesuai dengan situasi. Kadang jadi teladan, kadang menjadi pendamping juga, kadang mendorong kita dari belakang juga gitu. Oke, sekarang aku paham. Nah, kalau dari asas belajar sepanjang hayat, menurut Kak Selo tuh gimana sih? Nah, kalau menurut gua konsep ini berarti bahwa belajar itu nggak berhenti setelah sekolah. Kita belajar terus sepanjang hidup, dari pengalaman, lingkungan, bahkan kesalahan. Mungkin Kak Adi? Oke, gue mau nambahin. Yang terakhir itu ada asas kemandirian belajar. Artinya peserta didik didorong untuk aktif, bukan cuma menerima. Guru juga harus memberikan sebuah arahan kepada orang yang dididik. Jadi dia tuh bukan terpusat, tapi juga menjadikan fasilitator kepada si orang yang mendidik ini. Oh iya, jangan lupa loh. Pilar pendidik itu dari UNESCO loh. Ada beberapa, ada 4. Yang pertama itu seperti learning to know, kayak belajar untuk mengetahui. Yang kedua itu learning to do, belajar untuk melakukan. Learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Dan yang keempat itu learning to live together, itu belajar untuk hidup bersama, dialami dalam keberagaman. Ya seperti itu. Kalau menurut lu, Sel? Nah, keempat pilar ini pas banget buat membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang cerdas, berkarakter, dan punya semangat belajar sepanjang hayat. Wah, keren banget gak sih nih? Jadi aku sama temen-temen yang pendengar jadi punya insight baru nih dari para narasumber keren kita. Nah, jadi aku kasih kesimpulan dikit kali ya. Dari definisi pendidikan sampai filosofi Ki Hajar Dewantara, semuanya nyambung banget ya ternyata, sesuai dengan semangat Tuturi Handayani dan lifelong learning. Kalau menurut Adi gimana dari kesimpulan pembahasan kita pada hari ini? Gimana ya? Aku sih sangat setuju ya dari podcast yang udah kita bawakan tadi mengenai pendidikan, karena pendidikan itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan seumur hidup. Kalau misalnya dari Selo sendiri ada yang mau ditambahkan?
Nah, jadi dalam perjalanan itu kita semua bisa jadi pendidik, bahkan dengan memberi contoh yang baik aja kita udah ikut mendidik. Oh, betul-betul. Jadi yuk terus semangat belajar dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Oke, terima kasih banyak buat para narasumber keren kita. Ada Kak Flower, ada Kak Adi, sama ada Kak Selo. Dan terima kasih banyak juga sama teman-teman yang udah setia dengerin kita dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan pada kali ini. Nah, intinya jangan berhenti belajar karena seperti kata Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat menebar ilmu teman-teman. Dadah, see you.